Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kenapa Al-Quran terdiri dari 30 juz? Juz dalam bahasa Arab itu artinya bagian. 30 juz artinya 30 bagian tuh. Sejak kapan Al-Quran terdiri dari 30 juz? Ini hal yang baru di dalam agama ya, terus terang ya. Jadi kalau bid'ah kita artikan sebagai hal-hal yang baru di dalam agama, Al-Quran ini kan ilmu agama, itu hal yang baru. Karena 30 juz itu inovasi ulama tuh. Allah badi'us samawati wal ard. Bid'ah itu artinya adalah inovasi ya. Allah maha inovator tuh. Jadi teman-teman, di era sahabat Al-Quran itu hanya terdiri dari 7 juz, disebut dengan tasbih. Itu teman-teman bisa lihat keterangannya di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, di dalam Ibnu Majah. Itu tasbih 7 juz. Kenapa dibuat 7 juz? Itu untuk mempermudah para orang Islam untuk mengkhotamkan Al-Quran. 1 juz 1 hari, sehingga 7 hari atau 1 minggu sudah khotam satu kali khotam tuh. 1 bulan sudah 3 kali khotam tuh. Nah setelah itu agak berat kan umat Islam mengkhotamkan 7 hari, sehingga dibagilah menjadi 30 juz. Siapa yang melakukan? Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, orang Irak, mantan gubernur Madinah, pernah menjadi menteri pertahanan di era dinasti Umayyah, masa Khalifah Malik bin Marwan. Tanpa jariyah dari Hajjaj, ini lahir tahun 40 Hijriah ya, wafat tahun 95 Hijriah atau tahun 714 Masehi beliau wafat. Baru kala itu Al-Quran ada 30 juz, sebelumnya enggak. Sebelumnya 7 juz, dan baru kala itu Al-Quran itu punya harokat, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Jadi besar sekali jariyah Al-Hajjaj bin Yusuf ini terhadap kita. Kalau nggak ada beliau itu kita nggak bisa baca Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran harus mondok semua kita ini. Dan itu ilmu Arab ya, mengharokati Al-Quran, yang mana fathah, mana kasroh, itu bukan ilmu yang mudah, itu ilmu yang berat itu. Mungkin kita nggak banyak manusia bisa membaca Al-Quran kalau nggak ada harokat. Itulah jariyah dari sang musuh Islam, Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, kok sang musuh Islam? Karena para ulama menyebut beliau itu jarang menyebut nama. Kalaupun menyebut nama pasti ada embel-embel Hajjaj sang musuh Islam. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis khusus biografi beliau itu di dalam kitab tarikhnya, Tarikh Kabir itu, tentang betapa bengisnya Al-Hajjaj nih, betapa kejamnya, pembenci Ahlul Bait. Itu sejarah pembenci Habib tuh. Pelempar Ka'bah, pembenci Ahlul Haramain, pembenci penduduk Mekah dan Madinah. Kejam, bengis sekali, maka selalu disebut sebagai sang musuh Islam. Meski demikian, tetapi Imam Az-Zahabi tetap mengakui beliau sebagai sang pencinta Al-Quran, ahli bahasa, paling ahli bahasa. Makanya ketika beliau bagi menjadi 30 juz itu, komposisi jumlah huruf per juz itu agar terbagi menjadi 30 bagian, itu dihitung betul sama Al-Hajjaj nih. Beliau mengakui bahwa memang Al-Hajjaj ini sang pencinta Al-Quran, dan sang pencinta, para pencinta Al-Quran lembut kepada pencinta Al-Quran, tetapi terkenal bengis beliau. Demikian dengan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling saya kagumi ya. Orang muda, singkat masanya, tetapi di era beliau nggak ada mustahik zakat, nggak ada orang miskin, nggak ada lagi penerima zakat. Sukses sekali, sangat berwibawa beliau ini. Bahkan bagi Eropa, bagi Romawi dan lain-lain. Romawi itu nyetor pajak tuh, nyetor upeti, tanda kalah kepada Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi beliau mengatakan, saya tidak iri kepada Al-Hajjaj sang musuh Islam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menyebutnya sebagai sang musuh Islam. Tetapi beliau adalah orang yang sangat mengagumi Al-Quran, mencintai Al-Quran, kata Umar bin Abdul Aziz. Dan saya mengagumi karena beliau di akhir hayatnya berdoa. Ini lucu juga doanya nih. Ya Allah, ampunilah aku, banyak manusia yang menyangka bahwa Tuhan tidak pernah bertindak. Maksudnya melihat berbagai konflik-konflik di umat itu, Tuhan gak pernah muncul. Kok gak muncul sih gitu, belain. Itu doanya dia itu. Dan itu orang yang sangat kontroversi. Teman-teman bisa cek biografi beliau, sang musuh Islam, yang paling banyak jariyahnya bagi kita, terutama orang Indonesia, sehingga kita bisa baca Al-Quran. Beliau juga orang yang mengusulkan Khalifah Malik bin Marwan agar membuat mata uang tuh. Jadi kalau teman-teman lihat mata uang Inggris awal ya, itu adalah ilah Allah Muhammad Rasulullah, bukan karena Inggris kerajaan Islam, tapi karena menggunakan mata uangnya dinasti Umayyah. Eropa itu menggunakan mata uang dinasti Umayyah. Itu membuat kita kemudian berperang dengan Bizantium, karena sebelumnya Bizantium yang menguasai sistem pertukaran mata uang.
diperangilah Bizantium, itu kalah Bizantium, itu jago perang itu si Hajjaj ini, dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Nah, kenapa beliau kemudian membagi menjadi 30 juz ini? Yang paling penting adalah karena beliau ingin kita semua bisa mengkhotamkan satu hari satu juz, 30 hari khotam Al-Quran satu kali, satu bulan satu kali khotam. Nah, kita hari ini sudah 25 Ramadan, sudah sesuaikah satu juz satu hari? Ya Allah, saya belum. Saling doakan, saling maafkan. Moga-moga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, masih ada waktu yang tersisa. Saling doain ya teman-teman. Semoga bisa khotam target kita. Assalamualaikum.